Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Novan Saputra, STRKes Escape MCAP dengan NIDN 1001108807. Saat ini saya sebagai dosen tetap di program studi keperawatan anestesiologi, program sarjana terapan Fakultas Vokasi Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tridharma Perguruan Tinggi, tentang pengajaran yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Sebagai dosen, saya mengaplikasikan diri melalui Tridharma Perguruan Tinggi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di program studi keperawatan anestesiologi, program sarjana terapan Fakultas Vokasi Universitas Baitur Rahmah, yaitu mata kuliah manajemen kepemimpinan dengan kode mata kuliah PAN 2.1 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah delivery, interaktif, dan assessment yang disingkat dengan DIA, di mana delivery adalah penyampaian materi pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint, video pembelajaran, jurnal dari hasil penelitian yang saya lakukan yang dipublikasikan ke dalam jurnal nasional dan jurnal internasional atau buku referensi. Alhamdulillah pada tahun 2022 saya lolos penelitian Hibadipti dengan judul penelitian pengaruh kelengkapan asesmen pre-anestesi terhadap keselamatan pasien. Kemudian interaktif. Interaktif ini adalah kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa, di mana dalam interaksi tersebut terdapat proses diskusi. Kemudian yang ketiga ada asesmen. Asesmen dapat dilakukan melalui tugas dan kuis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan tugas terstruktur, yaitu bermain peran sebagai kepala ruangan, supervisor, dan penata anestesi pelaksana. Bermain peran ini dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa sebagai leader atau pemimpin dan pemberi motivasi kepada pelaksana. Mata kuliah manajemen kepemimpinan membahas tentang manajemen dan kepemimpinan, memahami konsep dari motivasi, supervisi, dan proses pengambilan keputusan dengan tujuan mahasiswa dapat menguasai berbagai model dan pendekatan dalam kepemimpinan dan menguasai berbagai teknik pengambilan keputusan serta mampu memberikan motivasi dalam keselamatan pasien. Materi pembelajaran dalam manajemen kepemimpinan yang diberikan adalah yang pertama konsep manajemen, yang kedua konsep manajemen perencanaan atau yang disingkat dengan POAS, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang ketiga, konsep dan teori kepemimpinan. Yang keempat, konsep motivasi dalam manajemen keselamatan pasien. Yang kelima, konsep supervisi dan pendelegasian tugas. Yang keenam, konsep manajemen waktu dan manajemen stres. Yang ketujuh, konsep kolaborasi dan negosiasi. Yang kedelapan, konsep mutu pelayanan keperawatan anestesi berdasarkan indikator mutu, standar akreditasi, SOP atau standar operasional prosedur, panduan asuhan keperawatan anestesi atau yang disingkat dengan PAKA, konsep analisa SWOT dan membuat rencana dan laporan kerja. Kemudian yang ke-10, demonstrasi atau bermain peran dalam timbang terima dengan metode SBAR dan bermain peran sesuai dengan skenario. Kemudian yang ke-11, demonstrasi atau bermain peran pada ronde keperawatan dan bermain peran sesuai dengan skenario. Yang ke-12, konsep perubahan dalam manajemen,
ke-13 konsep kepuasan pelanggan, dan yang ke-14 konsep dan demonstrasi manajemen konflik. CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari aspek sikap, bertanggung gugat terhadap praktek profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan, dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawab kewenangannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Aspek pengetahuan menguasai prinsip peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi penata anestesi. Sedangkan aspek keterampilan umum mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Sedangkan pada aspek keterampilan khusus, di sini mampu mengambil keputusan yang dapat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi keperawatan anestesiologi sesuai kewenangannya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu bertanggung gugat terhadap praktek profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan ruang lingkup di bawah tanggung jawab kewenangannya sesuai dengan hukum, peraturan, dan perundang-undangan. Sedangkan sub CPNK pada mata kuliah ini diharapkan 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan tentang manajemen perencanaan atau POAJ. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep motivasi dalam manajemen keselamatan pasien. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep supervisi, timbang terima, dan pendelegasian tugas. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen konflik, waktu, dan stres. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep kolaborasi dan negosiasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep mutu pelayanan keperawatan anestesi, indikator mutu, standar akreditasi, SOP, panduan asuhan keperawatan anestesi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisa SWOT dan membuat rencana dan laporan kerja. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan bermain peran dalam ronde keperawatan dan bermain peran sesuai dengan skenario. Yang ke-11, mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan bermain peran timbang terima dengan metode SBAR dan bermain peran sesuai dengan skenario. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami konsep perubahan dalam manajemen. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepuasan pelanggan. Yang ke-14, mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen konflik. Kemudian, setelah mahasiswa melakukan perkuliahan, maka ada proses penilaian. Proses penilaian yang dilakukan dengan beberapa komponen. Ada 5 komponen. Yang pertama itu ada sikap. Sikap diambil 5%, kehadiran 10%, tugas mahasiswa 25%, kemudian ujian UTS, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikianlah deskripsi mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan melakukan micro teaching pada pertemuan yang keempat dengan materi konsep motivasi dalam manajemen keselamatan pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang mahasiswa semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik.
Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen dan kepemimpinan. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kalau saya sebut namanya, nanti tinggal angkat tangan saja. Oke, paham semuanya? Oke, saya mulai mengambil absen. Putri Adinda, Hadir Pak. Fitri Mayangsari, Hadir Pak. Liza Arlanindia, Hadir Pak. Sofi Ansurul Husnia, Hadir Pak. Sela Nikita, Hadir Pak. Patricia, Hadir Pak. Dwi Atalia Zakira, Hadir Pak. Aldi Kesuma, Hadir Pak. Muhammad Haikal, Hadir Pak. Silva Triharya, Hadir Pak. Seftia Mudiati. Hadir Pak. Baik, sekian absensinya. Kita lanjut materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang motivasi dalam manajemen keselamatan pasien. Sebelum saya memulai perkuliahan hari ini, maka saya mau mereview terlebih dahulu dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang manajemen kepemimpinan. Ya, mungkin kemarin sudah saya jelaskan bahwa pemimpin itu adalah orang yang mengarahkan. Ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Siapa yang bisa menjelaskan? Hadir Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Zahra Pak. Zahra. Ya, apa yang dimaksud dengan Baiklah kepemimpinan? Pak, menurut pendapat Zahra, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, atau mengubah tingkah laku seseorang. Misalnya kayak gini Pak, di kampus itu kan kita mempunyai organisasi Pak, yang itu namanya Himaji, Ya. Himpunan Mahasiswa Anestesiologi. Yaitu kan Pak, itu ada ketuanya, di mana ketua itu kan sebagai pemimpin Himpunan Mahasiswa Anestesiologi. Bagaimana seorang pemimpin ini bisa mengubah tingkah laku atau perilaku mahasiswa yang lainnya. Seperti Pak, kalau di kampus kebanyakan rata-rata ya Pak, itu kan banyak BP 20 atau BP yang lainnya kan banyak yang memotong baju Pak. Dengan adanya seorang pemimpin ini, kita sebagai seorang pemimpin bisa bagaimana agar tahun di depannya itu tidak ada lagi mahasiswa atau teman-teman kita yang memotong baju atau memotong diri Pak. Makanya kita seorang pemimpin butuh sikap atau sebagai pemberi contoh. Jadi benar ya kata temannya. Ya, jadi salah satu pemimpin itu adalah mengarahkan, ya, sebagai role model ya di dalam baik itu pekerjaan atau sesuai dengan organisasi yang tadi yang dijelaskan oleh Zahra. Oke, tadi sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Sekarang apa sih gaya-gaya kepemimpinan? Apa saja yang melatar belakangi pemimpin itu mempunyai gaya dalam kepemimpinan? Itu kan masing-masing berbeda. Siapa yang bisa menjelaskan atau menunjukkan tentang gaya-gaya kepemimpinan? Silakan, angkat tangannya. Saya Pak. Oke, siapa namanya? Patricia Pak. Patricia, ya. Apa sih yang dimaksud? Apa-apa saja gaya-gaya dalam kepemimpinan? Gaya kepemimpinan itu ada 5 Pak. Yang pertama gaya kepemimpinan otokratis, yang kedua demokratis, yang ketiga delegatif, yang ketiga birokratif, dan yang terakhir itu gaya kepemimpinan otoriter. Oke, ada 5 gaya kepemimpinan. Ya, jadi nanti kita sebagai pemimpin nanti di lapangan atau nanti sebagai himpunan organisasi, maka kita harus memilih kira-kira gaya kepemimpinan mana yang akan kita ambil. Ya, jangan sampai nanti dengan kepemimpinan kita orang nanti akan terzolimi. Oke, baik, kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya, yaitu pertemuan yang keempat, di mana materi hari ini yang akan saya jelaskan tentang konsep motivasi dalam manajemen keselamatan pasien. Baik, materi hari ini yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motivasi, kemudian ada tujuan dari motivasi, dan ada jenis-jenis motivasi. Kemudian selain itu saya juga akan menjelaskan tentang manajemen motivasi ya di dalam keselamatan pasien. Oke. Kita lihat yang pertama, apa itu motivasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Alvino, apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi itu dorongan dari diri sendiri untuk mencapai suatu keinginan
Oke, yang lain ada yang bisa menjawab atau menambahkan? Silakan Dandi. Motivasi itu adalah kemampuan seseorang dalam berbuat sesuatu. Oke, benar ya yang dikatakan sama teman-temannya bahwa motivasi itu merupakan dorongan atau keinginan. Ya, kemudian keinginan apa? Keinginan seseorang mau berubah perilaku atau berbuat sesuatu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Ya, motivasi ini berasal dari kata mover, ya, mover, yang artinya adalah menimbulkan pergerakan. Menurut Supriyono, motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu. Ya, sedangkan, ya, menurut Handoko, ya, bahwa motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Siagian bahwa motivasi adalah daya dorong yang bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan. Ya, jadi motivasi merupakan suatu keinginan, dorongan, ya, untuk seseorang bisa melakukan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan organisasinya. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam tujuan dari motivasi. Ya, bisa dilihat ya di slide bahwa tujuan motivasi menurut Melayu Hasibuan mengatakan bahwa seseorang bisa diberikan motivasi dan bisa meningkatkan dari moral dan kepuasan kerjanya. Seseorang yang mempunyai keinginan, dia akan mencapai suatu tujuan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, tujuan yang dibuat akan dicapai kalau seandainya seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin bisa memberikan motivasi kepada anggotanya. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja, ya, produktivitas kerja yang bagaimana? Seseorang di dalam memberikan arahan, ya, atau memberikan dorongan, dia akan bisa meningkatkan produktivitas kinerja dari bawahnya. Ya, namanya kita manusia itu pasti ada keinginan untuk diuji, ya, atau diarahkan. Ya. Kemudian mempertahankan kestabilan, ya, meningkatkan pengadaan, kedisiplinan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, serta meningkatkan loyalitas, kinerja, dan kreativitas di dalam membuat tugas-tugas, ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau seandainya kita sebagai penata anestesi, kira-kira apa aturan tugas yang harus kita ketahui? Ya, seorang penata anestesi dia harus mampu menerapkan dan melakukan pengkajian dimulai dari pra anestesi, kemudian intra anestesi, dan pasca anestesi. Oke. Kemudian menurut Marquis dan Huston, ya, ada jenis-jenis dari motivasi. Ada berapa jenis dari motivasi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri atau dalam diri seorang penata anestesi. Yang kedua, ekstrinsik, ya, di mana motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dapat dari lingkungan, ya, atau dari luar, ya, dari tergantung kita bekerja di ruangan apa. Kalau seandainya penata anestesi ruang lingkupnya saat ini masih bekerja di ruang kamar operasi melakukan pembiusan, bagaimana ruangan kerjanya, bagaimana suasana kerjanya, ya, sehingga kita di dalam bekerja mampu memahami, ya, keinginan kita seperti apa, ya, dari aturan-aturan yang sudah dibuat seperti apa, sehingga apa, ada keinginan kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, ya. Di sini ada motivasi intrinsik, ini berasal dari dalam individu kita sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi melalui lingkungan pekerjaan. Oke. Kemudian motivasi penata anestesi dalam keselamatan pasien. Kira-kira menurut kalian apa sih motivasi yang harus ada di dalam diri kita sehingga kita di dalam melaksanakan pelayanan kepenataan atau di dalam memberikan pelayanan kesehatan memprioritaskan keselamatan pasien. Ya, kira-kira dari mana yang lebih bagus, ya, motivasinya dari dalam diri sendiri atau intrinsik atau dari ekstrinsik, dari lingkungan? Dari intrinsik, ya, dari dalam diri kita sendiri.
Motivasi ekstrinsik bisa mempengaruhi atau tidak? Bisa. Ya, jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita di dalam melakukan pekerjaan. Ya. Oke. Kita lihat di sini, ya. Di dalam materi ini, ya, saya menyebutkan ke dalam penelitian yang sudah saya lakukan, ya, di mana materi tentang keselamatan pasien, ya, sudah saya lakukan penelitian, ya, dengan judul penelitian yaitu pengaruh kelengkapan asesmen pre-anestesi terhadap keselamatan pasien, ya, di mana penelitian ini sangat mempunyai hubungan atau berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Kenapa? Ya, karena kalau seandainya asesmen itu tidak lengkap, maka akan berdampak kepada keselamatan pasien. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa keselamatan pasien itu sangat diprioritaskan saat ini. Ya, jangan sampai nanti ada yang salah melakukan tindakan operasi, ada yang salah berkomunikasi, sehingga apa? Sehingga kalau seandainya kita salah operasi, kemudian lokasinya tidak sesuai dengan yang dioperasi, maka ya pasien itu akan dirugikan. Bisa jadi pasien itu cacat, baik itu cacat di dalam cacat fisiknya maupun cacat nanti mental pasien. Oke. Kemudian juga dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tentang motivasi, ya, motivasi penata anestesi yang di dalam melakukan discharge planning, ya, di mana discharge planning itu adalah pengulangan, ya, apa saja yang diperbolehkan kepada pasien, apa saja yang dilarang oleh pasien, mulai dari mengkonsumsi obat-obatan, ya, kemudian mengkonsumsi makanan, itu sangat dianjurkan. Apa yang boleh, apa yang tidak. Ya, jadi ada nggak keinginan dari motivasi dari seorang penata anestesi di dalam melakukan pekerjaannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Paham sampai di sini? Oke, baik. Selain itu, ya, dari motivasi, ya, berbicara dengan motivasi dan keselamatan pasien, ya. Jadi semua orang ini kan mempunyai motivasi, ya, berbeda-beda, ya. Namun pilihan berbuat kebaikan itu tergantung dari individu masing-masing, ya. Benar atau bukan? Benar. Ya. Kemudian seorang penata anestesi diharapkan mampu memiliki motivasi yang baik dalam keselamatan pasien. Karena apa? Karena resiko kelalaian itu sangat tinggi pada pembedahan dan pembiusan. Ya, jadi jika pelaksanaan itu tidak sesuai dengan pedoman sistem kerja yang ditetapkan, maka akan berpotensi menyebabkan kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera. Ya, pada suatu kasus di rumah sakit itu banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Contoh yang pertama sekali, ya, jadi di rumah sakit itu sebelum pasien itu dilakukan tindakan operasi, maka dokter, ya, atau perawat itu akan melakukan penandaan bagian yang akan dioperasi, ya. Jadi nggak salah lagi nanti, takutnya nanti pasien operasi di tangan kanan, yang dioperasi tangan kiri. Pasien mau dimastetomi atau dibuang payudaranya yang sebelah kanan, yang terpotong bagian kiri, ya. Harusnya yang dipotong kanan, yang terpotong kiri. Ya, jadi itulah sangat pentingnya seorang penata itu mempunyai motivasi yang baik, ya. Jangan sampai gara-gara ada permasalahan, ya, kemudian tidak siap lah di dalam melakukan pekerjaan, ya, melamun dalam bekerja, ya, kemudian ada permasalahan baik itu sama pacarnya nanti, ya, atau yang udah berkeluarga mungkin sama istrinya atau suaminya atau anaknya di rumah, ya, jadi tidak fokus untuk bekerja sehingga bisa menelantarkan pasien, ya. Oke. Kemudian ahli anestesi, ya, di ruang lingkup rumah sakit, apalagi di ruang pembedahan atau pembiusan, pasti tidak jauh-jauh dari pembedahan dan tidak jauh dari pembiusan. Ya. Seorang ahli anestesi merupakan salah satu kelompok keselamatan pasien. Ya. Menurut definisi Charles, ya, Vincent mengatakan bahwa keselamatan pasien adalah penghindaran, pencegahan, dan perbaikan hasil buruk atau cedera yang berasal dari proses pelayanan kesehatan, bukan dari kondisi medis saja, ya, dari kondisi pasien, mendasari pasien. Selama beberapa dekade terakhir, ya, mengatakan bahwa
resiko yang terkait dengan perawatan anestesi telah berkurang secara drastis. Ya, namun anestesi menjadi pusat perhatian dalam layanan kesehatan akut. Dan dari sudut pandang pasien, resiko spesifik anestesi tidak dapat dipisahkan dari resiko perioperatif. Ya, jadi seperti yang kita pahami ya bahwa di rumah sakit itu sangat meningkatkan ya pelayanan kesehatan. Makanya keselamatan pasien itu merupakan hal yang tertinggi ya. Kalau seandainya di rumah sakit itu petugas-petugas tenaga kesehatan tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan pasien, maka akan banyaknya atau tingginya angka kejadian yang tidak diharapkan ya, bahkan sampai yang nyaris cedera ya. Ada juga nanti dalam pemberian obat-obatan ya, bisa jadi pasien itu diberikan obat ranitidin ya atau obat analgetik, tetapi pasien itu alergi. Kita tidak melakukan pengkajian alergi kepada pasien. Kata dokternya, dok nanti diberikan obat analgetik misalnya keterolak, ternyata pasien itu alergi keterolak ya, maka kita tidak boleh memberikan. Nah, karena kita tidak melakukan pengkajian dengan baik, obat tersebut hampirlah kita suntikan kepada pasien untuk ada gelang pengenal kalau pasien itu ada alergi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Tidak. Oke, baik. Untuk materi yang saya jelaskan ya, pada kesempatan kali ini yaitu tentang motivasi dan keselamatan pasien. Ya, jadi bahannya nanti akan saya share, ya PPT-nya nanti saya akan kirim ke Sipen ya, penanggung jawab dari mata kuliah ini. Oke, untuk sebelum saya mengakhiri dari perkuliahan kita hari ini, maka saya akan mengevaluasi terlebih dahulu ya, sejauh mana kalian bisa memahami tentang materi pembelajaran kita hari ini. Oke, siap. Saya mau bertanya kepada Bivi ya. Coba dijelaskan Bivi apa itu tujuan dari motivasi. Oke Pak, dijawab. Dari tujuan dan motivasi itu ada 5 yang saya ketahui, yaitu pertama meningkatkan moral, lalu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kesejahteraan buat kerja, lalu mempertahankan kestabilan dan juga menciptakan suasana kerja yang baik. Oke, benar ya. Jadi setiap kita itu wajib harus paham tentang apa sih tujuan dari motivasi tersebut. Oke, kemudian saya mau bertanya kepada Ahmad Rafli ya. Kira-kira motivasi itu ada berapa? Kalau motivasi itu ada 2 Pak. Yang pertama itu adalah motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri sendiri atau dorongan itu berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua itu dari ekstrinsik, yaitu yang berasal dari luar, bisa dari lingkungan. Ya, benar yang dikatakan sama Ahmad Rafli bahwa motivasi itu ada 2, mulai dari motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri, kemudian ada motivasi ekstrinsik dari luar atau dari lingkungan. Oke, untuk keselamatan kerja, ya, ada yang ingat nggak? Ada berapa keselamatan kerja? Sasaran keselamatan kerja ada. Ya, pentingnya sasaran keselamatan kerja untuk apa? Menghindari kejadian tidak diharapkan dan menghindari kejadian. Oke, untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan dan kejadian yang Oke, pembelajaran kita hari ini ya, jadi materi ini saya ambil dari referensi mulai dari jurnal yang saya jelaskan tadi yang nanti bisa dilihat di PPT yang saya kirim tadi. Oke, baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya tutup ya pertemuan kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah manajemen dan kepemimpinan dan pemaparan video pembelajaran yang saya ampu di program studi keperawatan anestesiologi, program sarjana terapan Fakultas Vokasi Universitas Baitur Rahmah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.